Shalom. Saya pertama-tama Tuhan mau terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak dari pejabat dari The Gideon Internasional, ya. The Gideon Internasional adalah yang jelaskan apa itu Gideon Internasional, tapi saya tahu intinya adalah tugasnya utama adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, memberitakan tentang surga, ya. Dan kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada perwakilan dari Departemen PI, GBI, ya, Bapak Heru, ya. Dia ada divisi penjara. Dia keluar masuk penjara, bukan melakukan kriminal, bukan. Tapi dia membagi Alkitab, menginjil di penjara-penjara, ya. Jadi dia keluar masuk penjara dan membawa jiwa ketika keluar dari penjara dibina, ya. Di dalam rumah singgah atau di gereja dialihkan ke gereja. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Joni Wijaya, perwakilan dari Full Gospel Businessman International Fellowship, dan beliau adalah ketua atau pimpinan dari majalah Voice. Maka nanti setelah ada briefing atau ada informasi dari Bapak The Gideon International, kita setelah selesai ibadah kita kumpul, kita bersama-sama kumpul apa yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk Tuhan. Kita lihat di sini ada global, bola dunia, ini juga ada bola dunia, ini juga peta dunia. Dan ini juga bendera-bendera dunia. Semuanya ada tujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh dunia. Beritakanlah, pergilah, beritakanlah ke seluruh dunia. Menjadi semua bangsa murid, semua bangsa. Amin, saudara. Hari ini saya akan firman Tuhan dengan berjudul The Parable, the Sheep and the Goats. Mana PowerPoint-nya? The Parable, ya, of the Sheep and the Goat, ya. Ini perumpamaan tentang kambing dan domba yang Yesus ajarkan. Perumpamaan ini tidak enak didengar, saudara. Tidak enak disampaikan juga. Karena apa? Ini kalau orang dengar bisa takut, saudara. Karena ini tentang penghakiman terakhir. Kita lihat itu perikopnya, ya, penghakiman terakhir, ya. Sebelumnya kan kita mendengar dan kita beritakan, kita sampaikan mengenai ayat 24, ya, pasal 24, ya. Mengenai apa? Akhir zaman, ya. Yesus kapan datangnya, ya kan? Kapan sedang dunia? Dan dia menjelaskan semua, ada penyesatan, perang dunia, kelaparan. Ini sudah kita berada di masa kesusahan. Dan tanda-tanda Yesus datang sudah dan sedang terjadi, ya. Penyakit sudah mulai COVID, kan? Ini belum selesai kan COVID, ya. Terus ada peperangan. Ya, saya katakan berkali-kali, peperangan Ukraina dan Rusia. Ukraina 44 negara, Rusia ada 8 negara, dan ada Korea Utara, Korea Selatan, China musuh Taiwan. Sekarang tambah lagi Indonesia melawan Australia. Coba, semua bangsa sudah bersiap-siap perang. Tidak sekedar perang, tapi perang nuklir. Kalau perang nuklir tanda terjadi, tanda-tanda lain akan mengikutinya. Apa itu? Resesi dunia, inflasi, nanti juga ada kelaparan di mana-mana. Kalau lapar, orang jahat, menjarah, masuk ke rumah sembarangan, ambil barang, ambil makanan, ambil apapun. Kalau jarah begitu, nanti akan ada wabah penyakit. Bukan sekedar COVID saja, tapi penyakit yang sangat mengerikan. Kenapa? Terjangkit dari radiasi nuklir, ya. Jadi semua sedang terjadi. Dan Yesus juga sudah memberikan cara juga supaya kita terhindar. Bagaimana terjadinya Yesus datang, jebret, semua diangkat yang percaya Yesus dan setiap pengangkatan orang kudus, dan yang lain ditinggal dan mengalami malapetaka, detribulasi yang sangat mengerikan. Maka supaya kita tidak tertinggal, tidak mengalami penghakiman atau penghukuman atau murka Tuhan, Tuhan sudah memberikan tip-tipnya. Apa itu misalnya? Pertama, ayat 25, Yesus memberikan perumpamaan apa? Ayo, coba 5 gadis bodoh dan bijaksana, ya kan? Sudah kasih itu apa lagi? Perumpamaan tentang talenta, di pasal 25. Dan sekarang ditutup dengan kambing dan domba. Jadi ada gejala-gejala, ada tanda-tanda Yesus ke dunia. Udah kasih caranya untuk menghindar dengan perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, perumpamaan talenta. Kalau kita masih bandel, kita akan dipisahkan antara kambing dan domba, ya. Di Matius 25, 31, 46 yang akan kita pelajari. Pemisahan terjadi ketika Yesus datang
untuk menjemput jemaatnya. Ya, para pengerja tolong diperhatikan ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di kanan, sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja-raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebab sejak dunia dijanjikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Seperti Pak Heru ya, mengunjungi orang penjara nih. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami lihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kata raja ya, dan raja itu adalah Yesus sendiri. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah daripadaku, yang kambing ya, hei kamu orang-orang yang terkutuk, orang yang masuk kambing dan terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun, itu kambing ya, akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, kita sabda sekali, yang terakhir penting sekali. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Ini orang dalam kelompok kambing. Tetapi orang benar yang kelompok domba ke dalam hidup yang kekal. Kita belajar ini dari 15 ayat, kita belajar satu persatu ya. Yang tahu adalah apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di takhta kemuliaannya ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus datang ya bersama-sama dengan malaikatnya ya, dan sebagai hakim, sebagai raja untuk menghakimi semua manusia ya. Dia juga telah ngomong juga di Matius 16 ayat 27, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya, sama kan? Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang ke dunia ya, Dia untuk memisahkan ya, yang baik di mata Tuhan diangkat dan di angkasa dan dibawa ke surga. Dan saat yang sama juga yang tertinggal ada murka Tuhan. Tuhan akan hukum mereka, hakimi mereka. Jadi saudara, jelas sekali Yesus di sini sebagai hakim. Kalau Yesus sudah jadi hakim, ya Dia tidak ada lagi kasih karunia. Terlambat, ya terlambat. Kalau kita tidak bertobat sekarang, besok Tuhan datang, ya Pak, datangnya masih lama. Oke, kalau ternyata sudah mati hari ini, malam ini, itu sudah datang secara pribadi. Sebab orang mati atau masih hidup, semuanya akan terangkat, akan rapture. Yang mati akan rapture dari kuburan, dibangkitkan dan diangkat. Dan bersama dengan hidup yang dalam Tuhan juga diangkat. Mati atau hidup saudara tetap mengalami rapture kalau sudah dalam Tuhan. Tapi kalau dalam Tuhan yang nggak tahu ya, nggak bisa diangkat. Ya, jadi jelas
bagaimana Yesus akan menghakimi kita. Ya. Dia menjadi hakim. Kita lihat ayatnya. Yohanes 5:2. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi yang menghakimi kita bukan Bapa di surga. Bukan Allah Bapa di surga. Bapa tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Kepada Yesus. Jelas. Jadi nanti yang menghakimi adalah Yesus. Kalau saudara sudah makan roti dan minum anggur ini dan bertobat, tetapi kembali dalam dosa lagi, saudara akan dihakimi. Yang menghakimi Yesus sendiri. Kisah para Rasul 42, dan ia telah menugaskan kami, ya, murid Yesus, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi jelas Yesus sebagai hakim, ya. Di bahasa Indonesia, Jesus is the one, ya. He chosen to judge the living and the dead. Jelas Yesus adalah satu-satunya yang akan menghakimi kita nanti. Maka kita harus berhati-hati, saudara. Harus menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Ini sudah akhir zaman dan ini tanda-tanda jelas akan terjadi. Kita harus punya hidup yang berkenan dari Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa kita. Banyak orang meributkan hal yang sia-sia. Mencari harta. Nanti mati. Saudara bukan diadili berapa kamu punya rumah, berapa kamu punya apartemen, punya ruko, punya mobil. Enggak, saudara. Saudara dihakimi menurut perbuatan saudara. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan, ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Ini Wahyu 20 ini sudah saatnya penghakiman terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, itu Yesus. Dari hadapannya menyelidaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Jelas, ya, saudara. Kita tidak dihakimi menurut iman kita, menurut KTP kita Kristen, tidak. Tapi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Dibaptis belum menjamin saudara selamat. Jangan bangga dibaptis. Setelah kali selamat, tetap selamat. Pak, saya kan sudah KTP Kristen, udah percaya Yesus, sudah dibaptis. Belum tentu selamat. Apa tadi nggak berguna, Pak? Dibaptis berguna sekali. Dibaptis berguna sekali, tanda bahwa dosa kamu diampuni. Percaya, dibaptis, dicelup, diangkat. Kamu ciptaan yang baru, dosa kita diampuni, hati kita sudah putih. Hidup kita putih. Tetapi kita belum mati. Kita masih hidup. Dengan apa kita tulis lagi itu kertas putih kita? Kita isi apa dengan apa? Banyak orang udah putih, udah baptis, bangga. Tapi dia diisi lagi dengan kotoran-kotoran. Dengan merah-merah apa? Dosa kita masih dikasih hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, dalam perselingkuhan, hidup dalam hidup yang nggak menipu, mencuri, apalagi membunuh. Sekarang kan ada tuh, ya, polisi yang membunuh polisi, nggak penjahat membunuh orang loh, nggak penjahat membunuh polisi, polisi. KTP-nya Kristen. Ada, jangankan polisi, pendeta pun membunuh sekarang. Ada kan? Pendeta membunuh, KTP-nya nggak hanya Kristen, pendeta lagi. Apakah itu bisa selamat? No. Surga itu gratis, tetapi tidak murahan. Saudara, masuk surga gratis, percaya Yesus itu benar, sudah. Tapi tidak murahan. Kita perjuangkan, kita pertahankan hidup kita. Kalau masih selingkuh, dalam dosa, cinta uang, iri, dengki, kepahitan, dendam, amarah yang nggak ada alasannya, saudara tidak bisa masuk ke surga. Surga itu sulit, ya, gratis tapi sulit, jalannya sempit, saudara. Dengan apa kita isi hidup kita saat baptis? Mau dengan firman, melakukan kehendak Tuhan, atau kita hidup menurut perbuatan daging kita? Kecemaran, kecabulan, iri hati, dengki, amarah,
nanti kotor lagi. Itu kita diadili, saudara. Bukan berdasarkan KTP kita. Asyong, mana KTP-mu? Kristen, surga. Enak aja, saudara. Gak gampang. Jadi hati-hati. Jika kita mau hidup benar, sekaranglah bertobat. Bertobat sekarang, kita belum mati. Masih ada masa anugerah Tuhan. Kalau udah datang yang baik-baik diangkat, udah terlambat. Terlambat, mau tobat gak bisa lagi. Kita akan masuk ke dalam pengadilan Kristus. Gak bisa apa-apa. Sekarang harus bertobat, saudara. Di saatnya masih masa anugerah. Tuhan masih menjadi imam. Masih menjadi pengantara. Dia melayani ibadah di surga. Kalau kita bertobat, kan senang. Kalau sudah beralih dari imam atau pengantara kita di surga, dia masuk menjadi hakim. Selesai. Tidak ada lagi pengantara lagi. Kan semua akan dihakimi. Kita lihat saudaranya, sebagai imam besar yang mana? Ibrani 8:1-3. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sebelah kanan Bapa di surga. Dia duduk menghadap table of incense, persembahan. Dia menghadap melayani ibadah di tempat kudus di surga. Jadi dia itu di dalam kemah sejati surga yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Yesus di sana ada tempat ibadah, ya. Dan itu surga kan yang mendirikan, ya. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus saat ini masih berdiri di altar persembahan untuk mempersembahkan korban. Bapak, ini Asyong udah bertobat. Ini aku persembahkan anak domba. Ya, dia sebagai senang. Terus dia menunggu, dia berdoa, Tuhan berdoa terus untuk kita. Yesus berdoa untuk kita, untuk kita bertobat, ya. Jadi sebagai pengantara imam kita, sebagai pengantara antara kita dan Bapa di surga. Tapi setelah Yesus selesai, ini semua dilempar ke bumi menjadi mahapetaka. Dan malaikat akan mengelemparkan dupa ini ke bumi dan mahapetaka. Dan Yesus beranjak dari tempat ini menjadi hakim. Jadi sebagai hakim tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Hari ini kalau saudara bertobat masih ada waktu, tapi sudah menjadi imam besar, imam hakim, semuanya tidak bisa. Dan semua bangsa diadili, bukan kita orang Kristen, semua bangsa. Ini ayat kedua, ya. Di ayat pertama, ayat 1 ayat kedua, itu ada 15 ayat sudah, ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, semua bangsa, enggak hanya kita saja, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan dari kambing, domba dari kambing. Jadi katakan di sini Bapak ya. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. His sheep. Berarti domba adalah milik Yesus. His sheep, tidak ada his goat, tidak ada. Tidak ada kan his sheep from his goat, tidak ada. Tapi his sheep from the goat. Jadi jelas sekali bahwa domba adalah milik Yesus dan kambing-kambing adalah bukan milik Yesus, setan, ya kan? Pastikan kita adalah domba. Colek saudara-saudara, kamu domba apa kambing? Saya mengakunya domba. Saya domba, saya domba. Kamu apa? Ayo, nah, kan? Jadi semua sama-sama domba katanya kan? Tapi yang memisahkan bukan saya, saudara. Yesus. Yang tahu Yesus, hati saudara, kelakuan saudara tersembunyi, Yesus akan memisahkan. Ya, yang ibadahnya pada nggak karuan, ya, yang main HP, yang ngobrol, yang tidur, itu pasti nggak terangkat. Itu pasti kambing. Nah, maka jangan kan, yang main HP pada HP masukin langsung. Ya kan, hati-hati loh. Jangan dikira pengerja mimbar itu masuk surga duluan. Justru pengerja mimbar yang belakangan. Karena merasa aman ya. Oh, aku udah selamat. Oh, aku melayani Tuhan kok. Woi. Gimana enggak seminggu 2 kali pelayanan di sini, sana-sana. Wah, keren kan?
Oh jangan, nggak bisa. Pelayanan adalah bagian dari kita menyembah Tuhan. Tapi kita hati-hati ya. Jadi nanti kalau kita domba, kita akan diangkat Tuhan, harpaso, diangkat paksa ke surga. Ya, jadi hati-hati saudara ya. Nanti ada pemisahan. Ya, dan di dalam hidup ini ada dua kelompok saudara, kambing dan domba, hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Ya, mau kita namanya apa? Cinta Tuhan, ya, atau enggak, ya, terserah. Tapi nggak ada namanya abu-abu, nggak ada suam-suam kuku. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Nggak boleh suam-suam kuku, nggak boleh hangat-hangat. Dimuntahkan Tuhan. Itu adalah jemaat Laodikia. Kalau kita mau setia, setia. Enggak. Jangan setia, tapi kita kehilangan cinta mula-mula. Suam-suam kuku, itu jemaat di Efesus. Atau kita mau setia, tapi masih kompromi dengan dosa. Itu enggak kakak semua, kompromi dengan dosa. Itu jemaat Pergamus. Hati-hati saudara. Kita benar-benar tahu posisi kita di mana. Kalau kita merasa kita masih kambing, ya kita buru-buru kita tidak ke domba. Aku bukan kelompok kambing, tidak ke domba. Ya kan, tapi nggak mudah. Tinggalkan dosa, gitu loh. Nggak gampang saudara. Jadi kita harus percaya saudara. Jadi kita setia, tidak boleh. Aku setia 50%, 60%, 80%. Nggak kehitung. Harus 100% setia kepada Tuhan. Kalau kita masih hitung Tuhan, ya, apalagi soal uang itu paling susah. Orang Kristen tuh kalau uang tuh sulit banget, paling sulit. Kalau traktir orang, misalnya ke karaoke atau ke pub, itu 10 juta, 15 juta, 20 juta, gampang sekali, bangga dia. Tapi kalau persembahan tuh saudara, buka dompetnya susah lupa saudara. Bisa susah bukanya. Benar susah, bikinnya lama saudara. Bikinnya lama. Kalau bikinnya kelamaan, kantong itu udah lewat. Ya kan? Jadi hati-hati. Jangan sampai kita cinta uang. Cintailah Tuhan lebih dari segalanya. Oh saudara, kalau sudah cinta Tuhan misalnya, jangankan uang, semua berkat ikut kita semua saudara. Kalau cinta uang, kita akan berpuluh-puluh. Bisa kaya nggak? Bisa. Tapi kekayaan saudara tidak akan membawa ke dalam keselamatan. Banyak orang kaya bisa matiin orang. Kenapa? Cinta uang, pengen uang lagi, akhirnya bisa membunuh orang. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Jadi kita harus masuk ke area domba. Ya. Ayat 3, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sebelah kanan ini adalah khusus domba. Domba-domba Yesus. Dan dikatakan domba adalah orang yang diberkati. Diberkatilah Bapakku, terimalah kerajaan surga. Enak kan? Hanya hidup benar saja susah sih. Kita hidup benar saja susah, kenapa? Hanya sebentar di dunia ini. Tapi kita diberkati dan beroleh kerajaan surga. Saudara bertobat deh. Hidup susah, hidup benar tuh kenapa susah banget? Kalau kita hidup benar dan susah, berarti kita masuk kelompok apa saudara? Kambing saudara. Dan sebelah kanan ada tuh menandakan bahwa dihormati Tuhan, dihormati Yesus sebelah kanan. Artinya kita dihormati dan disenangi Tuhan dan dapat favor of God, ya. Kisah Rasul 7 ayat 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah mana? Kanan. Yesus pun dihargai Bapaknya. Tempat yang terbaik, kehormatan, kemuliaan di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku lihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di mana? Sebelah kanan lagi. Jadi sebelah kanan menandakan tempat yang mulia, tempat kehormatan, tempat yang terbaik, diberkati. Tapi yang kiri jadi apa? Kambing. Ya. Kita belajar ya. Markus 16 ayat 19. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian dan mereka terangkatlah ke surga, duduk sebelah mana? Kanan lagi. Jadi kata kanan ini penting sekali.
tempat kehormatan, tempat yang spesial, tempat yang baik, tempat untuk kita diberkati, tempat untuk kita dimuliakan dan dihargai. Ya. Jadi inilah saudara, maka jadilah apa? Domba. Ya. Domba. Tidak pernah Yesus bilang kambing-kambing itu, pernah domba-dombaku. Ada nggak Yesus ngomong kambing-kambingku? Tidak ada. Domba-dombaku kenal suaraku. Domba-domba, ya. Jangan jadi, katakan sebelah kamu, jangan jadi kambing ya. Kalau sate kambing boleh. Makan sate kambing. Ya. Oke, next ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika dia ngomong, apa sih dasarnya? Ini dasar-dasar bahwa Tuhan memisahkan. Mengapa ada kambing dan domba? Ya, apa yang dasar pemisahan itu? Ya, ini sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, ya kan? Oh ya, jadi orang-orang benar itu kadang domba kan? Katanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami berikan engkau makan, atau haus, kami berikan engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan memberikan engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Orang benar ini, kalau melakukan kebenaran, dia tulus hati. Dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan kepada manusia, itu dilakukan kepada Tuhan. Apa yang kita ikat di dunia, dekat di surga. Apa yang kita lepas di dunia, terlepas di surga. Apa yang kita lakukan pada sesama kita di dunia ini, kita secara langsung melakukan untuk Tuhan. Dia nggak sadar. Tuhan, kapan? Aku merasa belum memberi apa-apa untuk kau, Tuhan. Belum bisa apa-apa untuk kau. Baru memberi. Itulah, Tuhan memberi kepada orang lain, kamu memberi kepada aku. Ya kan, jangan sampai kita baru belum memberi sudah. Kita ngomongnya banyak, tapi memberikan enggak. Banyak demikian saudara. Kayak penyu kan, dia bertelur, telurnya ratusan atau ribuan, diam aja terus ditunggu pasir. Anak ayam, baru satu telur aja ada pedak. Semua orang dengar. Baru satu telur, penyu tuh ribuan telur, dia diam-diam ke pantai, gerongi pasir, tutup, banyak ditutup lagi, pelan-pelan diam. Tapi itu kalau ayam itu satu telur sudah sekampung tahu semua saudara. Ya, kalau engkau memberi tangan kanan, hendaklah tangan kiri jangan mengetahui. Hai Bapak di surga mengetahui. Ya sudah. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita tidak memberi apa-apa. Ya. Dan raja itu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Makanya kita tidak sadar toh, kita kalau memberi orang itu kita memberi Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu, ya. Jadi maka itu kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Khususnya saudara seiman yang kekurangan. Banyak saudara kita di daerah sana kekurangan. Sampai-sampai mereka pindah keyakinan karena kekurangan. Nah itu lagi kita tolong. Maka kita ada Heart of First Ministry. Kita keluar pulau, jadi berkat bagi daerah. Dan itu menjadi kesaksian, kita bersaksikan. Kesaksian bukan berarti kita wah gitu, tapi kita untuk upaya orang juga mengikuti langkah-langkah kita. Dia akan menjadi orang yang berguna bagi ujian Tuhan. Ya. Jadi saudara harus berbuat baik. Tuhan, aku sudah jemu berbuat baik Tuhan. Bayangkan, aku udah kasih orang itu, tapi orang itu meninggalkan aku, berkhianat pada aku, jahatin aku. Udah kasih utangan, enggak bayar Tuhan. Aku tagih banyak alasan, 1001 alasan Tuhan. Aku tagih-tagih masih banyak alasan. Aku ditolak, dibohongin. Bahkan uangku disikat juga Tuhan. Aku udah capek memberi ke orang lain Tuhan. Aku jemu, bosan, berbuat baik dengan orang lain. Uangku udah habis banyak. Yesus tanya, berapa sih yang kamu kasih kepada mereka? 1 jutakah? 2 jutakah? 10 jutakah? 100 jutakah? Kamu
udah kepahitan, udah marah-marah, cemu. Ini aku kasih tanganku nih, dipaku untuk kamu, kakiku dipaku untuk kamu, mahkota duri. Aku diludahi, aku kasih mukaku untuk diludahi karena kamu. Aku berikan diriku difitnah, disiksa untuk karena kamu, supaya kamu selamat. Kamu hanya gotiau saja, jangan ngomel-ngomel. Udah marah-marah, udah ngutukin orang, hanya 5 juta kamu rugi. Ini loh aku, tangan kiri kanan dipaku, kaki dipaku. Ya kan? Difitnah. Kamu difitnah saja ngomel. Dikhianati. Aduh saudara, kalau saya ditipu orang, saya sering saya ditipu orang. Dipergunakan orang sering juga. Enggak jutaan, ratusan juta juga sering. Tapi aku gak kepahitan. Kalau berbuat baik, Pak, ini kamu kasih kebaikan. Nanti kalau dia gagal kamu gimana? No problem. Kalau dia gimana berkhianat Bapak, gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Sudah biasa. Benar saudara, saya berbuat baik, orang nipu udah biasa. Kalau aku berbuat baik sama orang itu berbuat baik sama saya berbalik, itu baru luar biasa. Berhak aku tidak terima kasih? Berhak dong. Tapi karena balikannya, kalau aku ngasih baik sama orang, memberi orang itu fitnah, tinggalkan kita, musuh kita, itu sudah wajar. Bagi aku sudah wajar. Maka aku tidak pernah kepahitan. Mau ditipu berapapun, tidak apa-apa, silahkan. Ya kan? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Udah biasa. Yang belum biasa itu yang bahaya. Stres, marah-marah. Saudara tahu gak saudara? Ya, hati-hati biasa. Jadi kita, Yesus pun juga minta terima kasih loh. Yesus pun menuntut kita berterima kasih. Orang 10 kusta disembuhkan. Satu yang berbalik, bukannya 10, jadi kamu sembuh semua. Mana yang 9? Tidakkah mereka kembali untuk berterima kasih menyembah Tuhan? Nah, Yesus menanyakan yang Bokamsia itu. Sudah aku tolong kok gak berterima kasih di orang Bokamsia. Mana mereka? Kenapa orang asing ini yang akhirnya Pak dapat bonus? Yang lain gak dapat bonus kan? Jadi kalau kita berterima kasih Tuhan, ya berbuat baik di orang, terima kasih. Kan? Jadi saudara, makanya saya udah sering ditipu orang. Maka kalau ditipu sekali lagi, 2 kali lagi, no problem. Kan saja diomongin orang, Pak nanti kamu kecewa Pak, kamu nanti begini-begini, orang itu nanti begini, biarin. Karena dah biasa. Ya. Jadi kita mengasihi sesama kita, ya. Dan untuk mengasihi sesama kita, Yesus memberi contoh orang Samaria yang murah hati. Ya, ini ada banyak saudara, siap-siap. Jangan sampai nyantuk, ya nyantuk sudah kelihatan nggak tahu. Ya. Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, seseorang. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan setelah itu pergi meninggalkan setengah mati, dirampok, dihabisi, dihajar, semua harta diambil, setengah mati, ya kan? Kebetulan ada seorang imam turun, ada pendeta turun, gembala turun, ya kan? Jalan itu, dia melihat orang itu, ya kan? Tapi ia melihat dari seberang sana, seberang jalan. Ini orang yang dirampok, biasanya sudah hancur-hancuran, sudah mau mati, kan katanya setengah mati, sih ngomong setengah mati, belum mati masih setengah mati, masih. Ini ada pendeta, di kebal datang, ada begitu, dia menjauh, ya kan? Waduh, nanti nolong itu, aku nggak bisa khotbah dong, jubahku, jaketku, jasku bisa kena darah itu. Alah susah, biar amat lah, biar orang mati, susah sendiri terserah, ya kan? Nah, dia mementingkan ke bait Allah, ke rumah ibadat. Dia karena orang yang terpandang, ngapain mesti orang kayak begitu, ya kan? Dia nggak mau. Ini orang apa namanya imamnya udah petinggi agama. Dia nggak mau melihat orang itu, nggak menolong orang itu. Padahal dia orang agama. Kalau sekarang orang Kristen, kalau sekarang pendeta, gembala, mungkin pejabat sinode, kita nggak tahu. Ya kan? Demikian juga orang lain, sama juga orang-orang Tuhan, orang-orang rohaniwan. Datang waktu itu ketika melihat orang itu, ya melihat dari seberang jalan. Bayangkan, orang-orang agama yang mengkhotbahkan kebenaran, mengkhotbahkan hukum, mengasihi, hukum mengasihi orang tua, menolong sesamanya. Tapi ketika orang ada begini, mereka pada menghindar. Ya kan? Lalu dalam seorang Samaria, orang asing,
yang gak kenal Yesus, yang sedang dalam perjalanan seperti itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang asing, bukan orang Kristen, bukan orang percaya Yesus, melihat orang susah, tergeraklah hatinya. Kadang kita orang Kristen, kita melihat orang susah, kita tutup mata, kita jinjera, saudara. Kalau kita bisa memberi, berilah, saudara. Kadang-kadang hal sebab kita tidak bisa melakukan. Kalau misalnya kita, maaf kata, ke toilet lah di mall, karena ada bapak, silakan bu, silakan pak, ya kan? Itu adanya dia kepingin dapat sesuatu, kasihlah. Tapi kasih dia goceng, ceban, tapi dia senang gitu. Ada orang di pinggir jalan sini, dia kayaknya susah ngemis, kita kasih uang aja. Uang sedikit gak kita miskin, saudara. Tapi itu perbuatan baik, siapa tahu itu malaikat, saudara. Tuhan kirim untuk kita, ya kan? Hati-hati nanti ada saja, ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, satu yang menyiramnya dengan minyak dan anggur, bukan? Lukanya dibalut dengan minyak yang mahal, anggur yang mahal dibalut bersihkan, ya kan? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keledai ini satu, ya kan? Dia ngalah, dikasihkan ke orang sakit, dia tuntun ke penginapan. Aduh, ini orang yang luar biasa sekali loh. Dia mengalah, saudara, memberikan tumpangan, pertolongan, ya kan? Bagaimana orang-orang Lewi, orang iman yang kepala. Keesokan harinya, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belajarkan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Keren. Dirawat, diobati, dia kasih ketunggangan keledainya, dia tuntun keledainya ke penginapan jauh-jauh. Pak, titip gak ya, saya mau keluar kota nih, mau ada bisnis, saya kasih 2 dinar nih, tolong rawatnya nih, teman saya, saudara saya nih Pak ya, tolong ya rawat ya. Kalau itu habis kurang, nanti pulang saya bayar semua. Wih, keren. Keren sekali, saudara. Dia harus saudaranya, saudara. Ya kan? Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu ada sesama manusia dari orang yang jatuh dalam tangan yang itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Yesus ngomong, pergilah. Itu orang Farisi kan ngomong ini, Tuhan siapa sih sesama aku? Saya sesama aku, dia pernah gak tahu bapak bego aja. Tapi Yesus memberi contoh, saudara. Maka kita harus benar-benar mulai lakukan perbuatan baik, murah hatilah. Dan hal-hal kecil, kita ada hal kecil udah pelit banget. Jangan, saudara. Ya, kita kalau mau ngasih pengemis aja, cari yang paling kecil, yang paling lecek, yang sobek-sobek. Kasihlah yang bagi mereka yang baik. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan, ya. Galatia 5:22-23. Tapi buah roh ialah kasih, kesukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan. Dari kebaikan, kemurahan hati kita adalah buah roh. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak punya buah roh. Kalau kita masih hidup di dalam menurut perbuatan daging kita, menurut dunia, kita nggak punya buah roh. Maka kenapa orang sulit memberi? Kenapa orang sulit persembahan? Sulit menolong orang? Karena dia masih hidup menurut daging, bukan roh. Buah roh adalah kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Maka kita bisa bedakan mana kambing dan domba. Coba lihat saudara, perhatikan. Kambing dan domba. Ya kan? Ya kan? Hati-hati, saudara. Jadi jelas sekali, tak kan? Maka Galatia mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak bisa lemah. Kalau kita mau nolong berbaik, disakiti, kita marah-marah, kita kutukin orang itu, kita sedang lemah dan kita tidak menuai. Maka saya bilangin, Pak, hati-hati, ya kan? Kalau kamu berbuat baik sama orang itu tindakan Bapak tak terjadi sering kan Pak? Iya, ya. Tidak apa-apa, sudah biasa. Sekali ini, 2 kali ini, 3 kali kelak, kalau aku berbaik sama orang lain, kalau aku ditinggalkan, aku disakiti, dikhianati, silahkan, karena apa? Sudah biasa. Kalau aku belum biasa, saya stres.
Makanya biasakanlah demikian. Beri orang sakit ini biasa, ya. Katakan itu biasa. Benar loh. Bener lah. Ayo ngomel-ngomel, lapor saya ya. Malaikat tolong direkam. Siapa saja bilang biasa itu. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Karena itu selama masih ada kesempatan. Selama itu ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama pada orang kita seiman. Jadi kita berteman seiman. Di Mentawai, di Sibernutik, desa-desa kecil, itu seiman kita. Saya kekurangan. Jangan sampai mereka tidak keyakinan, tinggalkan Yesus. Bangkitkan bahwa ada saudara, ada kita yang mau menolong mereka. Sehingga dia imannya bangkit lagi, ternyata ada saudara ya. Aku gak sendirian. Mereka kenapa? Tidak, agama lain. Karena dia merasa sendirian. Tidak ada saudara lain seiman yang menolong. Akhirnya apa? Mereka pindah, tinggalkan keyakinan. Karena imannya masih lemah, maka mudah goyang, mudah pindah. Coba kalau imannya kuat, sakiti kekurangan dan itu biasa. Ya. Jadi kalau kita kekurangan, kita pindah-pindah, itu artinya kita tidak biasa. Di sana banyak orang yang dihijaukan, yang tidak keyakinan, karena imannya masih bayi, imannya masih anak-anak. Perlu kita kasih susu, roti, sampai dia nanti udah kuat, udah makan keras, dia ada masalah hidup tentang keuangan, bilang sudah biasa, Tuhanku luar biasa. Amin saudara, hati-hati, hidup ini hati-hati, semua cobaan ya. Berbuat baik, menolong orang bukan hanya uang saja, uang bisa. Nenek-nenek, ingat ya, nenek-nenek, kita tuntun. Ya. Kalau dia butuh tuntun, jangan cari yang cewek-cewek muda, sudah banyak yang mau nuntun. Ya, makanya kabarnya nenek-nenek. Kalau yang muda-muda bertuntun saudara, jangan, tidak boleh ya. Jadi yang kita tuntun nenek-nenek, ya. Pak saya mau nuntun Pak, tapi yang ambohe apa, yang ya kan, yang menarik, ya kan. Itu bukan nolong, bukan berbaik hati, itu namanya ada udang di balik batu. Waduh, ada aja sekarang, ya. Jadi nenek-nenek yang kita tolong, ya, bantu ya. Ada di saudara ya. Dan ia berkata juga pada orang yang di sebelah kirinya, enyalah daripada aku, hai kamu orang terkutuk, enyalah engkau ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jelas. Yang sebelah kiri apa? Kambing. Kalau kita kambing, kita berada di neraka. Kalau kita domba, kita diberkati di kerajaan surga. Ya. Pilih mana? Yang pilih domba siapa? Angkat tangan dulu. Semua angkat tangan ya. Benar ya? Benar nih. Tadi apa konsekuensinya? Harus menolong orang. Menolong orang sesama kita. Ya. Ingat loh. Jangan terus kita nggak ingat. Pura-pura bego kan menolong orang. Nggak boleh ya. Jadi saudara kita hati-hati bahwa kita itu hidup di dunia ini. Semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita domba, kambing, kita akan berakhir di api neraka. Ingat, ini api bukan sekitar 2 detik. Ibu Ida kebakaran itu tangannya 7 tahun yang lalu. Kena api hanya 2 detik. Tapi 7 tahun masih sakit terus. Kaki, tangan, wajah. Sakit, tangan masih sakit. Itu masih terus. 7 tahun. Karena api 2 detik. Bayangkan kalau kena api seperti ini. Berdetik-detik, bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, dan selamanya. Mau teriak model apa saudara? Terlambat. Saudara mungkin belum kebayang, makanya masih dalam dosa. Karena tahu benar-benar dapat gambaran begini. Coba kalau ingin tahu bagaimana panasnya neraka, kasih korek ya atau lilin, terus di sentuh tuh apinya, gitu. Langsung melempung, berair, berminggu-minggu sakitnya. Baru api, korek api, baru api atau api apa lilin. Itu dipegang aja dia pelan-pelan, hari lagi langsung melempung. Seminggu gak sembuh-sembuh. Ini bayangkan saudara, hidup di dunia ini sebentar, gunakan dengan baik. Kalau terlambat, kita di sini sudah tidak bisa kembali lagi. Ingat saudara ya, kita lihat ya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka yang jawab, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Dan mereka juga masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang benar hidup kekal, ya. Siksaan yang kekal dan hidup yang kekal. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai salah masuk. Apa yang tidak kita lakukan atau kita lakukan itu kita jahat sama orang, kita jahat sama Tuhan. Kita menganiaya orang lain, menipu orang lain, kita menipu Tuhan. Pak, mana ayatnya? Ada ayatnya, saudara. Saya pasti lengkap ayatnya, saya nggak mungkin ada ayatnya. Ini Paulus nih, Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, ya, ketika ia atau Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, ya kan? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Loh, kan heran. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu Tuhan. Yang ngomong dari surga pasti Tuhan. Karena terang sekalian, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Kan bingung, Yesus engkau di surga, gimana aku aniaya engkau? Berjumpa pun gak pernah. Engkau naik ke surga, aku belum bertobat kan bukan Yesus. Dia ngomong apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ternyata Paulus ke Damsyik untuk menyiksa orang-orang Kristen, untuk membantai orang Kristen, untuk menyerahkan orang Kristen masuk ke dalam penjara. Dia berbuat jahat pada umat Tuhan, pada orang lain. Dia sedang berbuat jahat kepada Tuhan. Jadi ingat, kalau saudara menipu saya, ya, saudara bukan menipu saya, menipu Tuhan. Hati-hati yang saya. Ya, jadi kalau saudara ditipu orang juga, jangan sedih. Mereka menipu Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya kan kalau orang jangan menembak-nembak gitu, dia menembak orang, nembak Tuhan tuh. Pendeta bunuh orang, dia pendeta bunuh Tuhan tuh. Hati-hati neraka maksudnya kambing itu saudara. Dan macam-macam saudara ya. Saya bukan marah saudara. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau sedang demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Jelas. Kalau kita ya berdosa, berbuat jahat kepada saudara-saudara kita yang lemah, kita pada hakikatnya berdosa dan berbuat jahat terhadap Yesus. Maka kita nanti pulang minta maaf kepada orang yang kita aniaya, yang kita sakiti. Semua ada hukumnya. Ingat, kita berbuat jahat ada hukumnya, berbuat baik ada imbalannya. Kita belajar lagi satu perumpamaan. Banyak saudara, tenang saja. Nah ini penting. Ya. Lukas ini orang kaya dan Lazarus pengemis ya. Lukas 16 ayat 13-1. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Orang kaya pesta pora, makan mewah setiap hari. Dan setiap hari pula di depan rumahnya ada pengemis yang sangat miskin, ada boroknya, bahkan untuk menghilangkan laparnya dengan apa yang satu dari meja makan orang itu. Dengan anjing-anjing datang dan melihat boroknya. Dia menghilangkan laparnya, makan, hanya menunggu ada onde-onde gelundung jatuh ke bawah. Dia berdoa, Tuhan, mudah dari telurnya Tuhan, gelundung juga Tuhan, gelinding ke bawah Tuhan. Kenapa? Untuk menghilangkan laparnya, ya, dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi kalau misalnya ini udah makan ayam nih, tulang-tulangnya kan dibuang aja, kasih Lazarus. Oh, lumayan nih, ada tulang, ada daging dikit kan. Nah, jangan sampai kita makan ayam, dagingnya pun kita habis,
Ya tulang kita umut sampai mengkilat. Itu anjing bisa ngomel loh. Anjing bisa ngomel, yang ajar tuanku. Tuh ya si tulang pun bersih pula tulangnya. Nggak ada sisa dikit makanan, nggak ada rempah-rempahnya. Tulang udah habis aja dimut-mut sampai mengkilat. Sampai nggak ada rasa ayamnya. Itu kebangetan saudara. Ada saudara. Saya pernah lihat orang makan tuh ya. Itu udah nggak ada isi dimut-mut terus saudara. Sampai bersih baru tinggal tulang. Itu anjing pun bisa ngomel saudara. Hati-hati. Itu udah ketawa pengalaman kali ya. Ingat, ya kan? Jadi kalau kita makan tuh ya, misalnya dagingnya kalau ada punya anjing, saya punya anjing nih. Kalau saya makan bukan juga sama bersihkan, sekarang udah nggak lagi bertobat kan. Jadi makan tuh ayamnya memang aku sisain banyak dagingnya. Ini ayam udah dagingnya deh. Untuk apa? Untuk anjing gitu loh. Jadi jangan sampai mengkilat sampai tulangnya habis aja anjing. Aduh anjing kita bisa kutuk kita saudara. Bisa ngomong sama kutuk kita loh. Kayak kalau dia pilihan, kamu kenapa pukul aku? Kenapa kasih tulang habis sampai mengkilat itu? Emang buat mainan kalung. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh mereka ke pangkuan Abraham. Orang miskin dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham. Kalau dalam bahasa Inggris bukan pangkuan, di sisi Abraham. Kalau pangkuan, suatu Abraham memangku anak itu enggak saudara. Di pangkuan Abraham itu adalah aslinya di samping Abraham, dekat Abraham. Lihat bahasa aslinya saudara ya. Orang kaya itu mati juga lalu dikubur. Dan sementara itu yang menderita sengsara di alam maut di Hades, yang memandang ke atas dan dari jauh lihat Abraham dan langsung di pangkuannya di sebelahnya. Kalau pangkuannya saya nggak enak pangkuannya di sebelahnya. Lalu ia berseru katanya, Papa Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Gara-gara gak ngasih makan. Yesus sudah baik. Setiap hari Tuhan sudah beri kesempatan dengan mendatangkan Lazarus di mejanya, apa di depan rumahnya. Itu mungkin dari Yesus saya percaya untuk memberikan kita makanan. Tapi orang kaya itu tidak mau memberikan makanan. Buat Yesus sudah menempatkan orang miskin, Lazarus di depan rumah orang kaya setiap hari. Kesempatan dengan Yesus setiap hari. Orang kaya tidak mau menggunakan kesempatan itu. Sehingga dia berakhir di api neraka saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa kadang-kadang orang yang minta tolong itu adalah kiriman Tuhan. Saya pernah tuh waktu COVID lockdown, saya pas benar-benar nggak ada uang saudara. Ada orang datang ke kita, Pak tolong Pak anak saya tidak bisa bayar uang kos-kosan. Dia punya keluarga, kalau nggak bayar kos nanti dikeluarkan Pak, diusir Pak, ya kan? Berapa sih Bu? 600.000. Kita nggak ada uang kok, pasti juga ada 500. Kita cari, dapatlah kita uang 600.000. Kita uang nggak tahu uang besok makan apa nggak tahu juga. Waktu lockdown, waktu COVID ya semua mati, nggak ada penghasilan. Saya pas nggak ada uang lagi, itu benar-benar ada orang datang, kita ada uang 600.000 pas. Besok kita nggak tahu kita mau makan apa. Ya paling ada Indomie, kita makan Indomie. Saya kasihkan orang ibu itu. Dan terima kasih dia pergi. Kan? Kita nggak tahu besoknya ada orang telepon. Besoknya sore atau siang. Pak, saya mau persembahan ke gereja 6 juta Pak. Tolong minta rekening gereja. Kita nggak tahu. Tuhan memberi kita berkat. Kita diuji dengan perkara kecil. Mau nggak kau lepaskan itu orang itu? Memberkati orang yang susah, menolong orang susah. Kalau kita nggak mau mungkin nggak terjadi. Janda Sarfat, dia punya segudang tepung, diuji juga. Kamu mau selamat diberikan berlimpah, kasihlah hambaku Elia. Dikasihkan, dia mati nggak urusan. Dikasih berkat berlimpah. Kadang-kadang Tuhan mengirim orang susah datang kepada kita untuk apa saudara? Untuk jadi berkat bagi mereka saudara. Jadi hati-hati saudara. Ini yang harus ya. Tetapi Abraham berkata, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu dengan Lazarus segala yang buruk. Orang kaya selalu baik, enak hidupnya. Tapi lihat ini, di sini ada borok-borok apa? Dilihat anjing, masuk di depan sini. Mereka makan berkelimpahan. Kalau ada telur yang melinding jatuh, dia berebut sama anjing. Ada tulang berebut sama anjing. Ada makanan yang jatuh, dia berebut anjing. Makanya orang kaya itu tidak masuk ke surga. Ya. Jadi ingat saudara,
Tuhan seringkali kirim utusan untuk kita tolong, tapi mungkin itu malaikat juga. Ya. Atau orang itu, kalau demikian aku minta padamu Bapak, dan engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, Bapak masih ada 5 orang saudaraku yang supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, saudara diperingatkan di sini. Dalam hati saya gembala, dan saya berkhotbah itu memperingatkan saudara untuk berbuat baik, untuk berbuat baik dan murah hati. Ya kan? Jawab orang itu, tidak Bapak, itu ada seorang yang datang dari mereka, ada orang mati, dan mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara tidak mau bertobat, saya peringatkan tiap minggu untuk bertobat, gak mau. Sekalipun Yesus bangkit dari orang mati, tidak akan ada orang percaya lagi. Sekalipun ya, seorang bangkit dari Lazarus, itu lambang Yesus. Dia bangkit dari kematian untuk kita tetap tidak percaya. Jadi saudara bertobat, dengarkanlah firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan main HP, jangan tidur. Sering usah dibuka, saudara pernah di saksian. Saya khotbah kejam begini sebelah, buat tidur lagi. Bangun loh. Bangun. Aduh, udah, itu kambing tuh. Ya. Ibrani 13:2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingat, kita nggak tahu orang itu mungkin yang suruhan Tuhan. Ya. Ya. Be not forgetful to entertain strangers, for there be some have entertained angel unawares. Kita berbuat baik sama pengemis, sama orang lain butuhkan, kita nggak sadar, tidak sadari bahwa kita menjamu malaikat, berbuat baik pada Tuhan. Abraham datang 3 orang, ya kan, diberi makanan, diberi minuman. Abraham nggak tahu bahwa itu malaikat, dan kita akhirnya tahu juga bahwa dia malaikat. Jadi 3 orang itu dia sembah, dikasih semua makanan. Malaikat bisa memakai tubuh manusia. Tahu-tahu saudara katakan orang, Pak, saya dikerjakan Tuhan Pak untuk memberi. Nah, saya tahu ya, lagi kekurangan. Kita doa Tuhan kirim orang untuk memberi kita. Sering kan kita kemarin tadi kesaksian, ada orang memberkati kita 6 juta. Itu nggak tahu dari mana kan, orang lain kasih. Kita kenal orangnya sih, tapi kan nggak duga kalau dia kasih kan. Nah, lihat ilmu terakhir saudara ya. Galatia 6 yang tadi saya katakan, jangan ada jemu-jemu buat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik ke semua orang, tapi terutama pada saudara atau kawan-kawan kita seiman. Jelas saudara ya, kita jangan jemu-jemu. Pesan saya dari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik, khususnya kepada kawan-kawan kita seiman, khususnya kepada teman-teman kita seiman, khususnya pada pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Berkati saudara. Kalau kita memberi pekerjaan Tuhan, pasti diberkati. Amin saudara. Jangan sampai kita uang untuk sendiri, ya, waktu untuk sendiri, tapi kita tidak mau. Akhirnya kita akhirnya kita tidak masuk surga. Hati-hati ya. Jadi kita harus benar-benar masuk kesempatan. Nah, sekarang kita masuk yang mana? Ya, manakah Anda ini? Yang terakhir nih. Anda yang kanan saya, kanan atau kiri? Ya. Hah? Yang kiri ngacung. Nggak mau semua kan? Nggak mau semua nih. Yakin ya? Yang kanan siapa? Ngacung yang kanan. Oh, anak ngacung semua, mau semua. Tapi malaikat lihat nih, ya kan? Nanti pulang di mana nih ya? Apa masih ngomong-ngomong enggak nih ya? Jadi janganlah jadi kambing. Ya. Kambing itu matanya jahat, ini matanya melas banget. Belas kasihan matanya saudara. Pokoknya aku disembelih biarlah. Aku pokoknya kasih susu, kasih bulu dah. Lain lagi. Ada tanduknya kan? Wah. Jadi lain kelas ya saudara. Jadi kita pesan hari ini bahwa kita harus memilih mau kambing atau tidak. Tim musik siap, silakan tim musik. BL. Ya. Jadi saudara,
Hari jelas sekali perumpamaan yang Tuhan berikan ini tips supaya saudara bisa terangkat ke surga. Karena akhir zaman, rapture segera terjadi, tanda-tanda sudah terjadi, peperangan sudah terjadi, apa terjadi, nanti resesi terjadi. Tahun 2023 kita nggak tahu apa yang terjadi, pasti akan terjadi resesi besar, inflasi, kelaparan, penjarahan, pembunuhan. Nanti ada banyak hal-hal yang kita kaget-kaget, dan orang yang domba sudah diangkat Tuhan. Yang kambing akan tertinggal mengembek-ngembek setiap hari sambil menerima murka Allah. Ya, jadi kita harus tinggalkan indahnya gemerlap dunia, tinggalkan kemewahannya, tinggalkan lepaskan semua. Ya, tapi kita harus berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara.